Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Yulianti dari Prodi Pendidikan Agama Islam, mahasiswa dari Universitas Institut Studi Islam Fahmina atau disingkat ISIF. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber filsafat Pancasila. Yang pertama, tentang demokrasi kita dari Muhammad Hatta, yaitu sosialisme modern. Sosialisme modern adalah faham yang berfokus pada cita-cita sosialisme tanpa memikirkan cara untuk mencapainya. Faham ini mengkritik kapitalisme, terutama kepemilikan pribadi atas alat produksi yang dianggap sebagai sumber utama penindasan kelas pekerja. Ciri utama faham sosialisme adalah: yang pertama, tidak adanya pembagian kelas sosial. Yang kedua, mengutamakan kepentingan dan kekuasaan negara. Dan yang ketiga, tidak mengakui hak milik pribadi atas produksi. Lalu, ajaran Islam tentang kebenaran dan keadilan ilahi, serta persaudaraan universal. Lalu, kolektivisme ulayat atau indigenous collectivism Indonesia. Kolektivisme adalah pendirian moral, filsafat politik, ideologi, atau pandangan sosial yang menjunjung kelompoknya dan kepentingannya. Kolektivisme berlawanan dengan individualisme. Kolektivis berfokus hanya pada masyarakat atau kepentingan nasional dalam berbagai jenis sistem politik, ekonomi, dan pendidikan. Selanjutnya, sosialisme barat sekuler. Hatta mendukung pemisahan agama dari negara, sama sebagaimana Soekarno dan Supomo. Soekarno lebih dekat pada pemikiran Marxis. Pemikiran Marxis adalah faham yang didasarkan pada pandangan Karl Marx mengenai sistem sosial, ekonomi, dan politik. Hatta condong pada konsepsi kesejahteraan, koperasi, dan sosial demokrasi. Sosialisme menekan sektor swasta atau privat untuk tidak mendominasi sistem ekonomi. Keadilan ilahi dan persaudaraan universal dalam Al-Quran. Yang pertama, nilai kemanusiaan terdapat dalam surah An-Nisa ayat 135. Lalu surah An-Nahl ayat 90 dan surat Al-Hujurat ayat 10 sampai ayat 13. Nilai keadilan terdapat dalam surah An-Nisa ayat 135 dan An-Nahl ayat 90. Yang ketiga, nilai nasionalisme terdapat dalam Al-Quran, surah Al-Imran ayat 159, Asy-Syura ayat 48, dan ada dalam surah Al-Hujurat ayat 10 sampai 13. Yang keempat, nilai demokrasi ada dalam Al-Quran, surah Al-Imran ayat 159 dan Quran surat An-Nisa ayat 38. Kolektivisme dalam masyarakat Nusantara gotong royong, yang berarti praktek barter sebagai sistem ekonomi, rembag sebagai sistem politik.
Mayoritas desa berasal dari keluarga-keluarga yang membentuk komunitas petani, termasuk peternak dan nelayan. Masyarakat desa pada masa itu adalah takluk pada raja-raja, dan tugas raja membangun benteng, istana, dan ibu kota. Raja juga menaklukkan daerah-daerah dengan memanfaatkan tuan tanah atau bangsawan di sekitarnya. Lapisan peradaban Nusantara. Pada peradaban Hindu dan peradaban Arya, yaitu dimulainya peradaban bercocok tanam dan beternak. Indianisasi adalah penyebaran budaya, bahasa, agama, hidangan, dan diaspora India ke wilayah lain seperti Buddha, Hindu, dan agama Oriental. Termasuk Konfusianisme, Taoisme, Sintoisme, dan lain-lain. Semakin diminati penduduk Nusantara, munculnya kerajaan bercorak atau berlandaskan ajaran Hindu, Buddha, atau keduanya. Islam berkembangnya peradaban Islam di Nusantara sejak era Kekaisaran Sriwijaya tidak bermakna kronologis. Berbagai kerajaan Hindu, Buddha, Islam, dan campuran hadir di Nusantara. Imperium Majapahit mencakup negara atau kerajaan vasal Islam. Lalu ada lapisan peradaban Nusantara disebut Barat kolonial. Suatu agama kekristenan yang hadir melalui penjajahan atau penaklukan, perdagangan, dan kontrak politik. Barat kolonial ditambah dengan Barat sekuler atau modern. Peradaban Barat atau Eropa berkembang. Perkembangan Barat di Eropa berpengaruh pada kebijakan terhadap koloni bangsa-bangsa Eropa. Dan pemikiran sekuler Eropa datang ke Nusantara. Dialektika pemikiran dan peradaban berjalan ribuan tahun sejak peradaban Arya. Sekitar penghujung abad kuno, sekitar 5000 sebelum Masehi sampai dengan 500 Masehi. Hingga memasuki abad digital 2010 Masehi sampai seterusnya. Pancasila merupakan produk sekaligus sarana dialektika tersebut. Cukup sekian dari saya menjelaskan tentang filsafat Pancasila di Nusantara. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan kurang lebihnya juga mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.